refresh your mind and soul. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam Refresh Your Mind and Soul. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali Engkau beri kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh merupakan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dikatakan dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Perlu kita ketahui pada saat Nuh hidup, keadaan masyarakat yang ada pada zaman itu adalah satu kondisi masyarakat yang begitu jahat. Satu kondisi masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada zaman Lot, di mana Tuhan menjatuhkan hukuman atas masyarakat itu. Dan begitu pun dengan masyarakat pada zaman Nuh. Begitu jahatnya di mata Tuhan, sehingga Tuhan pun akhirnya timbul keinginan untuk memusnahkan mereka juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui dengan baik bahwa konteks hidup keadaan kita pada zaman ini juga ada di dalam keadaan yang tidak jauh berbeda pada zaman Nuh. Tetapi ingat, kalau Nuh dikatakan orang yang begitu mendapat perhatian Tuhan, sampai Tuhan ingin untuk menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya dan tidak memusnahkan mereka, itu karena ada satu kalimat yang mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Mari Bapak Ibu, mari kita hidup berbeda. Sama seperti Nuh. Kalau Nuh bisa dikatakan sebagai orang yang benar dan tidak bercela, bukan karena Nuh diciptakan secara istimewa dibandingkan orang-orang yang lain pada zaman itu. Tetapi kita mendapatkan satu kebenaran. Karena Nuh ingin untuk berbeda, memiliki hidup yang berbeda dari orang-orang pada zamannya. Dia tidak ikut arus yang ada. Dia tetap memposisikan dirinya untuk bergaul dengan Tuhan. Dan ini dia turunkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, istrinya. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan dan sebagai orang yang menerima banyak kasih karunia, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbeda dalam arti bahwa kita jangan sampai mengikuti gaya hidup mereka yang memang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Bahkan firman Tuhan mengatakan untuk kita dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Tetapi untuk menjadi terang dan garam bukan berarti kita menghidupi hidup mereka. Justru seharusnya kita mengubah hidup mereka dengan menunjukkan hidup yang berbeda. Kita harus menularkan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang percaya diletakkan Tuhan di dalam dunia yang sudah semakin gelap ini untuk bisa mewarnai dunia ini. Bukan sebaliknya. Bukan justru kita orang percaya yang diwarnai oleh dunia ini. Saya ingat satu hal di dalam Alkitab. Bagaimana waktu Yesus dicobai. Yesus ditunjukkan semua kemewahan dunia. Kegemerlapan dunia. Dan iblis berkata waktu mencobai Yesus, jika engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Selalu ingat, iblis selalu memakai daya tarik dunia
untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dan cara-cara yang dipakai oleh iblis kerap kali juga memakai orang-orang yang memang hatinya sudah terkontaminasi oleh gairah dunia ini untuk juga bisa menularkannya kepada kita. Itu sebabnya jaga hidup kita. Hiduplah berbeda. Persaksikan Tuhan. Mari kita warnai dunia yang gelap ini dengan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah letak tugas kita sebagai anak-anak terang. Menerangi dunia yang sudah gelap ini. Hiduplah berbeda dan senangkan Tuhan dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman pada hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup berbeda. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.